Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat belajar bersama Ibu Rizka. Hari ini kita mencoba menganalisis teks deskripsi dengan sajian teks deskripsi dari beberapa dan banyak teks yang Ibu berikan contoh pada kali ini. Nah, kalian saya minta untuk mengamati dari jenis-jenisnya itu kita lihat. Amati ya di daftar bagaimana ciri penggunaan bahasa dan menentukan strukturnya ya. Jadi yang pertama kita temukan sinonim katanya yang bermakna khusus dan membuat daftar kalimat perincian. Lalu kita buat daftar semua kalimat yang seolah-olah kamu melihat, mendengar, dan merasakan dari objek dalam bacaan ini yang dapat dideskripsikan. Nah, pada beberapa teks ini, kamu pilih tiga teks untuk dibuat tabel. Setelah ini Ibu fotokan ya. Tetapi kita amati dulu bagaimana cara menganalisis satu teks yang Ibu kasih contoh ya. Nah, pada teks gunung ini merupakan salah satu jenis teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Jadi jenis teks deskripsi itu ada dua. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain yakni cerpen, novel, lagu, dan iklan. Nah, mohon maaf untuk tadi Bu Rizka menyebutkan teks gunung ini sebagai salah satu bagian dari teks lain. Tapi saya baca dari teks gunung ini adalah baik anak-anak, kita lanjutkan untuk menganalisis teks gunung ini ya, analisis teks deskripsi untuk menentukan beberapa ciri ya untuk dijadikan pada sinonim kata yang bermakna khusus, kemudian mencari kalimat perincian dari kalimat yang lain untuk menjadi kalimat yang detail ya, menjadi kalimat yang umum, jadi kalimat perincian menjadi kalimat yang lebih umum. Karena setiap kalimat itu ada yang fungsinya khusus ya, kemudian menjadi kalimat umum atau disebut sebagai gagasan umum ya. Kemudian kamu buat daftar semua kalimat yang membuat kamu seakan seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek dalam teks tersebut. Nah, pada teks tersebut kalian juga harus diminta mencari kata-kata sifat yang menggambarkan emosi yang kuat ya. Misalnya penggunaan kata sifat baik, sangat cantik ya, gembira. Nah, itu kan termasuk kata emosi dan kata sifat. Itu nanti disendiri-sendirikan. Oke. Kita amati dari ini gunung. Dari gunung ini merupakan salah satu teks yang dari jenisnya itu termasuk teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks ya. Jenis itu ada dua. Jenis teks kemarin Ibu telah menyampaikannya. Itu dilihat karena di salah satu teks ini objeknya adalah gunung. Gunung adalah salah satu kenampakan alam yang indah yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi ya. Dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Nah, pada umumnya gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Ini kita amati kemarin kalimat itu diawali dari huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik. Ini ada dua kalimat ya. Kemudian dilanjutkan pada paragraf kedua, ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Ini juga menjelaskan kalimat secara terperinci. Dari atas puncak gunung, kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi, sungai dengan aliran yang jernih. Ini khusus semua ya, anak-anak. Ini khusus semua saya kotaki.
ya. Kemudian dilanjutkan, keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tentram. Suasana alamnya juga sangat menenteramkan. Kicauan burung ini termasuk kata khusus, ya. Terperinci, terperinci, terperinci. Biasanya nggak, kurang jelas. Rinci, rinci, ya. Kemudian gunung juga memiliki berbagai jenis dan ciri-ciri yang masing. Apa ciri-ciri yang masing? Ini termasuk kata umum, ya. Ini termasuk kata apa? Kalimat umum. Kalimat umum. Umum. Ya. Dan selanjutnya, lava tersebut ini termasuk kata khusus. Rinci. Oke. Dari contoh ini nanti kalian masukkan, ya. Kalian masukkan ini pada teks tabelnya. Nah, untuk teks kucing ini seperti halnya pada teks gunung, itu kalian diminta untuk menyendirikan atau mengelompokkan, ya, kata umum dan kata khusus dari teks kucing ini. Dijadikan satu pada tabel dari teks gunung, kucing, dan naik kereta. Kemudian kamu sendirikan lagi kalimat umum dan kalimat terperincinya. Nah, pada teks kucing ini kalian bisa menyendirikan kalimat deskriptif yang seolah-olah melihat dan mendengarkan. Seperti pada paragraf kedua, kalian bisa memperlihatkan salah satu kalimat yang menjelaskan seolah-olah kalian melihat. Contoh. Nah, pada kalimat pertama pada paragraf kedua itu jelas menjelaskan tentang seolah-olah kita dapat melihat semua bulunya berwarna coklat berwarna putih pada kakinya. Termasuk kumisnya tidak panjang, tidak pendek, itu juga menjelaskan kalimat deskriptif. Nah, pada teks ketiga yakni naik kereta, kita dapat mengelompokkan kata umum dan kata khusus, juga kalimat umum juga kalimat rincian, dan kita sendirikan atau kita kelompokkan pada 3 kalimat deskriptif yang seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Dan untuk keempat, kita harus menentukan kata sifat yang mengandung emosi kuat, lalu menentukan majas. Nah, majas sendiri anak-anak nanti kita sendirikan di bab selanjutnya, ya. Nah, pada teks naik kereta itu sangat jelas sekali, di situ ada kata umum yakni perjalanan. Meskipun tidak dijelaskan alat transportasinya, tetapi kita bisa menentukan alat transportasi sebagai kata umum dan kata khususnya yakni kereta. Pada teks naik kereta di paragraf 2 dan paragraf 3 itu kalian bisa langsung memasukkan kalimat deskriptif pada kolom nomor 3, ya, untuk seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, pada kalimat pertama, paragraf 3 itu suasana di kereta sangat tenang. Apalagi saat hujan, di luar turun dan membekaskan embun pada kaca ditambah lantunan lagu Jawa yang sendu dan merayu mata seakan memanjakan untuk tidur. Pada paragraf ketiga ini kamu bisa memasukkan pada 3 kalimat deskriptif, ya. Di teks 1 gunung dan selanjutnya teks 2 adalah kucing. Lalu dilanjutkan dengan teks naik kereta sebagai teks ketiga. Ketiga teks ini harus kalian catat. Semuanya ditulis ulang pada buku catatan supaya kalian punya jejak dalam pembelajaran dalam jaringan ini, ya, atau pembelajaran online. Nah, ada 5 soal yang telah Ibu share ke kalian di grup WhatsApp. Itu yang pertama, menentukan kata umum, ya, dan kata khusus dibuat tabel 2 gitu. Kata umum, KU, kata khusus, gitu. Lalu yang nomor 2. Nomor 2 adalah menentukan gagasan umum atau kalimat umum, ya, dan kalimat
deskriptif. Dilanjutkan dengan tabel juga. Dimasukkan, cari pada ketiga teks itu, minimal 33 misalnya seperti itu. Pada kelima soal ini, mohon maaf ya tadi burungnya numpang beken. Kelima soal ini kamu kerjakan dengan rapi berbentuk tabel pada buku tugas dan catatan kalian ya anak-anak, supaya kita mempunyai rekam jejak. Ini contoh untuk pengerjaan nomor 1, Ibu bantu dengan minimal 3 kata umum dan kata khusus. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran daring ini tetap menyenangkan ya anak-anak. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pembelajaran kita dapat masuk ke dalam pikiran kita dan pemahaman kita. Amin. Sungkan apabila kalian belum memahami materi ini. Untuk japri via WhatsApp dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.